Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkini berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Kali ini kita akan sajikan berkenaan dengan alur penentuan pemeringkatan untuk jalur prestasi nilai akademik SMA. Karena banyaknya pertanyaan berkenaan dengan ini, bagaimana kalau misalkan pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3 semuanya diterima. Nah, ini artinya mungkin belum bisa memahami alur penentuan pemeringkatan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan disajikan informasi ini nanti jelas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan ya. Oke, alur pemeringkatan jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMA, tentu nanti yang akan dipakai sebagai patokan adalah nilai gabungan kita, yaitu nilai dari 7 mapel yang dirata-rata mulai semester 1 sampai semester 5 digabung dengan nilai akreditasi sekolah asal kita. Jadi nilai gabungan itu nanti yang akan diperingkat ya. Alurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihan 1 kita ya, SMA yang menjadi pilihan pertama kita itu yang nanti pertama diperingkat dengan sesama pemilih di SMA yang sama ya. Jadi misalkan pilihan 1 kita di SMA X ya, maka nanti sesama pemilih di SMA X itu akan diperingkat ya. Jadi akan diperingkat jika ternyata nilai gabungan kita itu masuk kuota ya, misalkan di SMA X itu kuotanya 100 ya, dan kita masuk di dalamnya, maka kalau itu sampai penutupan pendaftaran, maka status penerimaannya di pilihan 1, yaitu di SMA X tadi ya. Sehingga nanti pilihan 2 dan 3 tidak diperingkat di sekolah yang dipilih. Artinya tidak mungkin terjadi kita diterima di pilihan 1, diterima di pilihan 2, dan diterima di pilihan 3. Ya, status penerimaan kita ya hanya 1. Kalau pilihan 1 ini masuk kuota ya berarti status penerimaan kita ada di pilihan 1. Pilihan 2 dan pilihan 3 tidak diperingkat di sekolah yang dipilih. Nah, cukup jelas ya. Jadi sekali lagi nanti pertama kali yang akan diadu atau diperingkat adalah pilihan 1 kita sesama pemilih di SMA yang sama dengan pilihan 1 kita. Jika masuk kuota, maka sampai penutupan pendaftaran maka status penerimaan kita di pilihan 1. Sehingga pilihan 2 dan 3 tidak diperingkat di sekolah yang dipilih. Artinya status penerimaannya hanya di 1 sekolah ya. Tidak mungkin pilihan 1 diterima, di pilihan 2 diterima, dan pilihan 3 diterima. Oke. Pertanyaannya adalah jika pilihan 1 tidak masuk kuota di sekolah tersebut ya. Jadi setelah diperingkat ternyata tidak masuk. Nah, maka akan masuk di pilihan 2 kita. Nah, pilihan 2 kita akan diperingkat dengan sesama pemilih di SMA yang sama dengan pilihan 2 kita. Jadi alurnya kembali seperti yang pertama tadi ya. Tapi kali ini pilihan kedua kita yang diperingkat karena pilihan 1 sudah tidak masuk kuota ya. Jika ternyata pilihan 2 nanti masuk kuota di sekolah tersebut sampai penutupan pendaftaran, maka status penerimaan di pilihan kedua. Sehingga pilihan 3 tidak diperingkat di sekolah yang dipilih. Nah, jadi jelas ya. Jadi tidak mungkin nanti kita diterima di 2 pilihan, yaitu pilihan 2 dan pilihan 3. Artinya kalau kita masuk kuota di pilihan 2, berarti pilihan 3 tidak diperingkat di sekolah yang dipilih ya. Pertanyaannya adalah jika pilihan 2 tidak masuk kuota di sekolah tersebut, nah tentu baru kemudian pilihan 3 kita diperingkat dengan sesama pilihan di SMA yang sama ya. Kalau ini ternyata masuk kuota di sekolah tersebut sampai penutupan pendaftaran, maka status penerimaan kita di pilihan yang ketiga. Karena pilihan 1 dan pilihan 2 sudah tidak masuk ya. Jadi tidak mungkin akan kita diterima di pilihan lebih dari 1 ya. Yang menerima pasti nanti hanya 1 kalau misalkan diterima.
Pertanyaannya adalah jika pilihan 3 tidak masuk kuota di sekolah tersebut, maka statusnya tidak diterima di semua pilihan. Artinya nilai gabungan kita tidak memenuhi dari 3 pilihan yang kita pilih. Artinya kita belum punya kesempatan diterima di SMA negeri yang menjadi pilihan kita. Oke, mudah-mudahan alur pemeringkatan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan di awal dan kalian cukup jelas memahaminya ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada review video berikutnya. Terima kasih, sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.